La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa ini membangun keyakinan bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tugasmu hanya berusaha saja. Kamu berusaha saja tugasmu. Jangan sampai usahamu mencari rezeki itu adalah dengan meninggalkan kewajiban. Sampai ada orang bekerja semangat tapi tidak sholat. Mencari rezeki melanggar Allah. Padahal yang beri rezeki adalah Allah. Maka bekerjalah pada waktu bekerja. Kemudian waktu menghadap kepada Allah, menghadaplah kepada Allah. Dan yang membagi rezeki adalah Allah. Sehingga ada orang yang baik kepada Allah dikasih rezeki kecil di dunia tapi di akhirat gede. Ada orang yang jauh dari Allah ternyata diberi rezeki oleh Allah di dunia banyak tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Semua dari Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Makanya ukuran rezeki di dunia ini, Allah berikan rezeki pada yang di dunia. Ukuran rezeki yang Allah berikan di dunia bukan ukuran kejayaan itu. Sehingga kalau terlihat di Mesta ini ada orang kaya raya ahli surga, Abdurrahman bin Auf. Ada orang raja ahli surga, Raja Sulaiman. Ada raja ahli neraka, buahnya Namrud, Firaun. Ada orang jadi di dunia ini bermacam-macam model manusia itu, ya itulah model ahli surga. Ada orang fakir masuk surga, ada orang kaya masuk surga, ada pejabat masuk surga, ada pejabat masuk neraka. Ini kisah dunia. Urusan rizki, ada orang kaya raya, rizki Allah ngasih kaya, baik dia orang kafir atau orang mukmin dikasih oleh Allah. Bukan itu ukuran kejayaan, bukan itu ukuran kemuliaan. Wah, dikasih duit, dikasih kekayaan berarti dia mulia di hadapan Allah, belum tentu. Akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah bukan saat ini. Maka jangan sombong dengan kekayaanmu karena diberi kekayaan, juga jangan merasa terpuruk lalu merasa tidak disayang oleh Allah di saat diberi oleh Allah kekurangan. Wal aqibatul lil taqwa. Pungkasan akibat itu adalah nanti. Buah yang sejati, buah kebaikan yang sesungguhnya itu hanya untuk orang yang bertakwa. Nanti buah yang sesungguhnya, memetik kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu di saat menghadap kepada Allah. Ada surga nanti, ada kenikmatan. Maka kisah dunia hanya kisah. Dia adalah kisah orang dulu kaya raya di dunia. Ternyata setelah masuk alam barzah, lebih kaya lagi karena dia telah menggunakan kekayaannya untuk Allah dan Rasulnya. Dia orang fakir di dunia, ternyata di alam barzah lebih fakir. Dia sudah fakir, nggak sholat, sudah fakir, nggak melakukan kewajiban, sudah fakir, melakukan dosa. Nah, berarti terpuruk double terpuruk. Ada orang yang Masya Allah dia kaya raya di dunia, akan tapi ternyata masuk alam barzah sudah menemukan kemiskinannya. Belum lagi nanti perjalanannya di padang mahsyar hingga masuk neraka, miskin dan miskin. Ada lagi orang yang tampak di dunia adalah sangat fakir, dia memasuki alam barzah sudah menemukan kekayaan yang dahsyat karena dia fakir yang takut kepada Allah dan dia banyak beribadah, menjauhi keharaman dan seterusnya. Ingat, wal aqibatul lit taqwa. Wal aqibatul lil muttaqin. Wal aqibatul lit taqwa. Untuk orang yang bertakwa, itulah yang kenal Allah, yang takut kepada Allah, mereka lah kelak mendapatkan imbalan. Akibah itu imbalan di belakang nanti. Sebab kalau kita akibat itu kan nanti. Kita melakukan sesuatu nanti akibatnya. Akibatnya apa? Akibahnya itu balasan. Akibat itu balasan. Balasan kebaikan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan untuk diri, kebaikan untuk keluarga. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rezeki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh.
Kasih 10.000, makasih bos, gitu kan? Ya kan? Kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus, jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham gak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi. Kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Itu maksudnya. Halalan thayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan?
Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada utara pindah timur. Iya kan? Nggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya. Ini kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwah dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal, karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian butuh persiapan, karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa athar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba kedua hal dan beliau mengatakan karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisap oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya, gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang
ditimpa permasalahan atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak. Dalam riwayat lain, biarkanlah. Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak sekali ulama menanggapi statement Nabi SAW. Kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar? Karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting alhamdulillah kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada. Akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti tadi sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan ambillah, yang kalian belum diberikan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ketahuilah waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang, mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, Alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah nggak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka teman-teman sekalian. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik. Bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim. Tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita Masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan. Cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan menerima keputusan Allah. Kemudian kita coba ikhtiar tadi saya bilang. Kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya. Bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini, ya, supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku, karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian.
Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, Tabban lak ya Muhammad. Kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma 1 saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah. Setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat. Gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Nggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus, Masya Allah, menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali, mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholat itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua, setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca, maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah selesai melihat cuplikan itu di YouTube, saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike, jempol bawah. Padahal tilawah Al-Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa, nggak jelasin hukum, bicara enggak. Sholat subuh, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara, terus kemudian tidak ada yang mencari kesalahan kita, itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sadar antum punya Tuhan yang mengatur semua itu. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan sifat ya kita bersabar untuk bisa menerima. Menciptakan juga sifat emosi ataupun apa, dan dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah SWT untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu sistem yang sudah terjadi. Maka kita tinggal kalau ada nikmat bersyukur, ada cobaan kita bersabar. Ya, Allahu a'lam. Ya.